buku yang Hudal Majid, nanti dilihat aja rekamannya. Kita masuk yang di buku Taisirur Rahman. Mutaqariban. Apa itu mutaqariban? Dari buku Taisirur Rahman. Humal harfan alladzan taqaraba fil makhraj was sifah. Yang mana dia, jadi ada beberapa pengertian ya, sama kayak buku yang Hudal Majid kemarin. Pengertian mutaqariban itu ada 3 pengertian, ya, ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama, humal harfanil ladzani taqaraba fil makhraj was sifah, sekalian murojaah. Jadi mutaqariban itu adalah 2 huruf yang saling bertemu, yang mana dia ini berdekatan dari segi makhraj dan sifatnya. Jadi makhraj dan sifatnya ini saling berdekatan. Mislu seperti an-nun ma'al lam, huruf nun dan lam ya. Ketika huruf nun bertemu dengan huruf lam, seperti pada ayat mil ladunhu, mil ladunhu. Nun sama lam ini berdekatan ya makhrajnya, dan dari segi sifatnya juga berdekatan. Mil ladunhu, maka dijadikanlah apa hukumnya di sini? Idgham ya. Kemudian huruf lam dan nun juga mutaqarib, berdekatan dari segi makhraj dan sifat, kebalikan dari yang ini. Contohnya bal naqdhifu, bal naqdhifu. Kemudian juga contohnya adalah lam dengan ro, lam bertemu dengan ro. Contohnya qur rabbi. Ini diidghamkan juga nih, idgham kamil. Qur rabbi, tapi idghamnya tanpa gunnah juga sama seperti mil ladunhu. Qur rabbi. Kemudian contoh yang lagi, ro bertemu dengan lam, kebalikan yang sebelumnya. Ro bertemu dengan lam. Fasbir li hukmi rabbika. Nah, yang di sini berarti ya, ro bertemu dengan lam. Fasbir li hukmi. Nah, ini agak susah kalau nggak perhatian, ini bisa jadi idgham. Fasbir li. Harusnya ro-nya dijelaskan kalau diidharkan ya, kalau di riwayat Hafs. Fasbir li hukmi rabbik. Ini pengertian yang pertama tentang mutaqariban. Kemudian pengertian yang kedua, mutaqariban, yaitu taqaraba al-harfanil ladzan taqaraba fil makhraj duna sifah. Yang mana 2 huruf yang saling bertemu, dia berdekatan dari segi makhrajnya saja tanpa sifat. Mislu, contohnya, ad-dad ma'ar ra, huruf dad dan ra, ya, huruf dad bertemu dengan huruf ra. Contohnya wadrib lahum, wadrib. Nah, dad dengan ra ini berdekatan. Wadrib lahum. Tapi ini dari segi sifat jauh ya, dad sama ra ini sifatnya jauh. Kemudian dot bertemu dengan huruf shin. Li ba'di sya'nihim. Li ba'di sya'nihim. Kemudian dal bertemu dengan huruf sin. Ya, ini dot sama shin ini makhrajnya deketan. Ya, sisi lidah ya dot ini. Terus shin di tengah lidah, tapi sifatnya jauh. Dal sama sin juga ya. Sama-sama di ujung lidah. Tapi ini ujung lidah bertemu ujung gigi usulus sanayal ulia ya, yang tempat tumbuhnya gigi gigi seri atas. Kalau sin bertemunya ke gigi seri bawah ya. Nah, berdekatan dari segi makhraj. Ganggu aja sopinnya. Nah, tapi sifatnya jauh dal sama sin. Contohnya ada sinin. Kemudian huruf dal bertemu dengan huruf wa. Dal bertemu dengan huruf wa. Dal juga sama dengan wa ya, makhrajnya di ujung lidah, tapi lokasinya agak sedikit berbeda, berdekatan. Kalau dal bertemu dengan usulus sanayal ulya ya, gigi seri atas. Kalau wa dia bertemu ya yang gigi bawahnya. Ya, gigi bawahnya gigi seri atas. Apa tuh namanya? Kadang anak bingung ujungnya nih. Ya. Kalau dal tuh bertemunya di gigi yang di sini ya, gusi yang sini. Kalau wa bertemunya gigi seri atasnya yang bagian ujung sininya. Ya. Oke, contohnya mim ba'di zulmihim. Nah, dal ketemu dengan dha. Pengertian yang ketiga ya al-humal harfanil ladzani taqaraba fi sifat dunal makhraj ya. 2 huruf yang saling bertemu, dia berdekatan dari segi sifatnya tanpa makhrajnya. Makhrajnya alias makhrajnya ini tidak berdekatan, tapi cuma sifatnya aja yang berdekatan. Contoh huruf dal dengan kaf. Nah, dal sama kaf ini jauh ya, ini lidah, lidahnya ini ujung. Kalau kaf ini makhrajnya di pangkal lidah, wah ini jauh, dari segi makhraj jauh. Tapi sifatnya ini sama ya, hampir sama ya, berdekatan. Contohnya laqad kana,
laqad kana lakum, laqad kana. Kemudian contohnya lagi qaf bertemu dengan huruf to. Ini juga berjauhan ya makhrajnya. Qaf pangkal lidah, to di ujung lidah. Tapi dari segi sifatnya itu sama-sama qalqalah. Kemudian dia sama-sama jahar, sama-sama syiddah ya. Contohnya yaltaqitahu, yaltaqitahu. Lanjut. Al-Murad, ini masih buku Taisir Rahman ya. Ya, kalau ada bukunya silakan dibuka. Al-Murad bil harfainil mutaqaribain. Yang dimaksud dengan huruf yang berdekatan, dua huruf yang berdekatan ya. Ikhtalafa fil murad bil harfainil mutaqaribain ala aktsari minal qaul. Jadi di sini ada perbedaan pendapat ulama ya. Maksud dari dua huruf yang berdekatan ini, perkataan ulama yang paling banyak adalah yang pertama yang pertama adalah an yakuna min aduwin wahid, ya ini udah jelas kemarin ya di buku Hudal Majid. An yakuna min aduwin wahid wala yakunu bainahuma makhraj fasil. Ya, apa artinya? Mereka ini sama-sama di satu anggota pengucapan yang sama, maksudnya kayak sama-sama di lidah, sama-sama di tenggorokan gitu. Dan tidak ada penghalang, tidak ada fasil, nggak ada makhraj yang menghalangi mereka. Jadi benar-benar berdekatan. Seperti ain dengan ha ya. Kemarin sudah dibahas. Apa dulu? Apa ain di mana? Ain dengan ha. Kemudian ghain, kha, terus apa lagi? Hamzah, ha ya. Nah, ini ain dengan ha dengan hamzah dengan ha ya, ini yang dijelasin tuh itu. Ini adalah contoh dari berdekatannya makhraj. Dan dia sama-sama di tenggorokan ya, sama-sama di tenggorokan dan tidak ada penghalang. Tapi kalau hamzah ke huruf kha itu udah berjauhan, bukan mutaqarib lagi. Kenapa? Karena ada makhraj yang menghalangi di tengah-tengah, yaitu makhraj ain dengan ha. Begitu ya, paham? Nah, ini murojaah kemarin sudah dibahas juga sebetulnya. Atau misalnya katanya huruf fa. Huruf fa ini juga berdekatan dengan huruf waw, ba, dan mim. Fa itu di bibir bawah saja ya kan? Fa itu di bibir bawah saja. Ini bibir atas ya. Nggak bisa gambar. Ya, contoh aja lah ya. Nah ini, kalau fa itu di bibir bawah saja, kalau huruf apa? Waw, ba, dan mim itu dua bibir pakainya. Nah ini berdekatan, sama-sama di bibir gitu. Itu pengertian yang pertama. Jadi ada perbedaan pendapat ulama. Kemudian pendapat yang kedua, an yakuna min adwaini bisyartin alla yafsila bainahuma makhraj fasil fi mas'alatain bittifaq. Jadi boleh misalnya dua anggota pengucapan yang beda gitu ya. Dua anggota makhraj yang berbeda boleh, tapi tidak ada penghalang di antara dua makhraj tersebut ya. Yang mana yang sudah disepakati, yang pertama contohnya adalah ghain dengan kha, yang mana dia berdekatan dengan qaf dengan kaf ya enggak? Ghain dengan kha di mana akhwat makhrajnya? Tenggorokan bagian atas. Bagian Ya, atas. bagian atas. Berarti adna atau aqsa? Adna. Adna. Bagus. Adna. Kemudian qaf dengan kaf? Pangkal lidah. Aqsa lisan. Aqsa. Berarti ini deketan ya. Tapi beda kan, ini tenggorokan, ini di lisan. Ya, beda nih. Beda dengan pendapat pertama. Kalau pendapat pertama katanya kan harus sama nih, sama-sama tenggorokan, sama-sama di lidah. Tapi jangan ada jarak makhraj gitu, nggak ada penghalang. Nah, pendapat kedua boleh nih, katanya dua anggota yang berbeda ya. Dua anggota makhraj yang berbeda tapi nggak ada yang halangin. Jadi deketan, benar-benar deket nih. Koin dengan kho, dengan qaf, dengan kaf ini deket. Ya. Contoh lagi, huruf zal, wo dengan sa. Wo, zal dengan sa. Itu kan di ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri atas ya. Yang bawahnya apa tuh? Ana bingung kadang ujung sama-sama ujung nih, mana ujung atas sama ujung bawah. Ujung bawahnya ya. Ujung ujung bawah gigi seri
atas. Nah, dengan huruf fa. Fa itu di mana? Di bibir bawah. Deket ya, deket. Nah, ini juga bisa dibilang mutaqoriban kayak gitu. Jadi pendapat yang kedua. Oh, ternyata ada yang ketiga, nggak kelihatan. Oh iya, ada lupa. Yang kemarin itu apa? Yang mana bahas tuh? Taqarub nisbi ya, taqarub nisbi. An yakuna bainahuma taqarub nisbi. Nah, taqarub nisbi itu maksudnya gimana? Ai munasib au ma'qul sawa'un kana min aduwin wahid mislu sin wa shin. Oh, jadi dia ini benar-benar berdekatan. Ini tapi ini lebih ke ini maksudnya ini lebih ke berdekatan sifat ya. Sifat ya, sifat. Nah, sin sama shin. Mana tadi? Sin, shin sama sin. Ini makhrajnya beda ya. Beda ya. Sin itu di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Kalau shin itu di tengah lidah. Tapi dari segi sifatnya mirip kan? Mirip banget ya. Mirip banget. Ini kalau misalnya nggak salah aja nyebutin sifatnya ini bisa ketuker. Contohnya di ayat dzil arsy sabila. Ini agak belibet. Karena berdekatan. Apanya yang berdekatan? Sifatnya ya ini. Dzil arsy sabila. Kemudian ini namanya taqarub nisbi kayak gini. Namanya taqarub nisbi nih. Kemudian dal sama shin. Ini deketan nih. Dal sama shin. Contohnya qad syaghafaha hubba. Qad syaghafaha. Au kana min aduwain mukhtalifain. Atau misalnya dari dua makhraj yang berbeda ya, dua makhraj yang berbeda. Dua anggota ya. Adu itu aduin itu maksudnya anggota tubuh ya. Tapi ini maksudnya lebih ke anggota apa? Makhraj ya, pengucapan ya. Mislun nun min kulli waw wa mim. Contohnya huruf nun dengan huruf waw dan mim itu berdekatan. Ya, berdekatan. Waw dan mim itu di bibir, sedangkan nun di ujung lidah. Tapi ini berdekatan. Namanya taqarub nisbi. Nah, makanya di sini kalau di riwayat Hafs diapain? Diidghamkan ya. Miwaqo. Mimmal. Wa yantabiqu hadzal qaul aktsar ma yakunu ala taqarub fi sifah dunal makhraj. Dan kalau pendapat yang ini itu lebih ke dia berdekatannya ke sifat tapi bukan makhraj. Terus di buku Taisir Rahman dibilang, karena bosan pakai warna merah, kayak biru aja lah ya. Wa hadza huwa arjahul qaul. Katanya di buku Taisir Rahman, ini pendapat yang paling arjah. Arjah itu apa, akhwat? Hah? Roji. Paling Roji. kuat. Iya, roji apa? Paling Paling kuat. benar. Yang paling kuat, yang paling benar, yang paling oke lah ya. Paling dipakai. Nah, ini menurut buku Taisir Rahman ya. Karena ngikut apa kata buku aja. Di Antuna kalau misalnya mau ngambil pendapat lain terserah ya. Nah, fi hadhil mas'alah allati ittarabat fiha kutubut tajwid fil qadim wal hadis. Jadi ini pendapat yang paling kuat katanya yang mana sudah dibahas ya di beberapa buku tajwid yang lama dan yang baru. Qadim dan hadis. Qadim itu yang lama, hadis itu yang baru. Begitu ya. Di buku ini mengatakan yang ketiga itu yang paling oke, paling rojih. Bimuqtadal qaul awwal la yajuz idghamu shin fi sin fi qoulihi ta'ala dzil 'arsy sabila. Waladal shin. Bentar ya. Ini masih ngebahas yang tadi ya. Coba Ana lihat dulu. Yang mana kalau pendapat pertama ya di sini katanya nggak boleh mengidghamkan antara huruf shin dengan sin seperti pada ayat dzil 'arsy sabila. Kemudian juga tidak boleh mengidghamkan dal dengan shin. Qad syaghafaha. Kenapa? Wa dzalika liwujudi aktsaru min makhraj fasil bainal harfain. Karena ada banyak penghalang antar makhrajnya, jauh gitu. Nih, dal di mana coba? Di ujung lidah ya. Kemudian shin di tengah lidah. Nah, ini jauh jaraknya gitu. Jauh antara makhrajnya dal ke shin itu jauh katanya.
Makanya enggak diidghamkan. Wa ma'a hadza faqad warada idghamuha tawaturan fi aktsari min qira'ah. Warada al-idgham bil ijma' fi nun. Oh, dan ada di kebanyakan qiraah ya, maksudnya riwayat lain mungkin. Yang mana mereka ini contoh-contoh yang ini tuh diidghamkan bacaannya. Diidghamkan ketika bertemu huruf-huruf kayak gitu. Wa waradal idgham bil ijma', yang bil ijma' tuh banyaknya ulama ya, semua bil ijma', yang mana ketika nun bertemu dengan huruf waw dan mim itu semuanya diidghamkan. Ya, ya enggak? Itu biasanya kalau di hukum nun sukun apa idgham apa? Idgham bil gunnah ya. Fil amsilatis sabiqah ma'a anha min adwain mukhtalifain. Padahal nun sama waw mim ini makhrajnya berbeda ya kan? Gitu. Wa minal ma'ruf anal masugh lil idgham imma tamasul wa taqarrub wa tajanus wa min haitsul harfain la yantabiq 'alaiha surat tamasul. Ya, jadi maksudnya di sini idgham di sini idgham ya, yang mana kita tahu idgham itu bisa terjadi baik dia ketika tamasul, keadaannya mau itu dia tajanus atau taqarrub. Jadi enggak mesti harus tajanus atau tamasul, tapi tergantung situasinya seperti apa ya enggak? Idgham itu. Kemudian idgham itu kan terkadang terjadi karena taqarrub nisbi. Begitu sih kurang lebih yang bisa Ana jelaskan. Ada pertanyaan? Kalau salah ya bilang aja. Ini salah satu alasan yang paling masyhurnya idgham itu bisa terjadi ya, hukum idgham itu bisa terjadi baik dia karena tamasul, baik itu karena tajanus atau taqarrub, dan nggak mesti karena idgham itu karena tamasul aja atau tajanus aja, enggak, tapi bisa dalam beberapa keadaan tersebut ataupun juga bisa karena taqarrub nisbi, seperti itu kurang lebih. Kemudian pensilnya belum lama ini. Aqsamul mutaqariban. Kita baru masuk ke aqsam. Aqsam apa? Kalau sudah tahu ya aqsam di luar kepala. Aqsam, qismun. Pembagian ya, pembagian. Pembagian mutaqariban ada 3, shaghir, kabir, mutlak, udah tahu lah. Shaghir yang mana shaghir? Harfan alladzani taqaraba fil makhraj was sifah awil makhraj duna sifah awil sifah dunal makhraj wa kana awwalu sakinan yang pertama sukun, yang kedua mutaharrikan yang berharokat. Itu apa namanya? Shaghir. Jadi mutaqariban shaghir adalah dua huruf yang saling bertemu, dia itu berdekatan dari segi makhraj dan sifatnya, atau dari segi makhrajnya saja tanpa sifatnya, atau sifatnya saja tanpa makhrajnya, dan dia huruf pertamanya sukun, yang kedua berharokat. Itu mutaqariban shaghir. Ya sama berlaku mau mutajanisan shaghir juga sama. Yang penting shaghir itu adalah dia sukun yang pertama. Sababut tasmiyah sama ya kayak yang kemarin. Kenapa dinamakan shaghir? Apa coba? Dinamakan shaghir kemarin apa Ana bilang? Sumya shaghiran illatil am. Usahanya. Usaha yang dikeluarkan sedikit usaha. Ya, proses untuk mengidghamkan sesuatu itu illatil amal, sedikit, prosesnya nggak sulit. Ya, nggak sulit. Karena memang sudah fitrahnya seperti itu ketika mengidghamkan. Hukum idgham, salah. Hukum apa? Tadi itu bahas apa? Mutaqariban shaghir itu izhar. Izhar li hafsin, di riwayat Hafiz, kecuali ada kecualinya nih, ada kecualinya di beberapa masail, di beberapa masalah, ada di beberapa perkara yang mana sebagiannya itu diidghamkan, sebagiannya ada yang diikhfakan, sebagiannya ada yang diiqlabkan. Ya. Secara umum kalau ditanyain secara umum mutaqariban shaghir itu hukumnya izhar dalam riwayat Hafiz. Tapi ada di beberapa masalah, beberapa perkara yang mana dia diidghamkan,
Ada yang juga diikhfakan, ada yang juga diiklabkan. Ma yudgham min wa minha ma yukhfa wa minha ma yuqlab gitu. Yang pertama ini an-nun ma'a huruf yarmalu. Nun bertemu dengan huruf yarmalu. Nah, ini sudah dibahas di bab idgham ya. Di bab nun sukun di level 2 kemarin. Bistisna nun ma'an nun. Kecuali nun dengan nun ya. Jadi cuma kalau tanpa nun itu kenapa nun tanpa nun ini enggak dimasukkan dalam mutaqariban shaghir li annahuma Mutamasilan. masilan, nun dengan nun mutamasilan. Jadi akhirnya yang dikatakan mutaqariban shaghir itu adalah ketika nun sukun bertemu dengan huruf yang malu saja. Yar malu, berarti nunnya enggak yar malu. Ya enggak? Hukumnya apa? Idgham wajib. Idgham wajib. Min wali. Idghamnya apa ini? Idghamnya bigunah enggak? Kalau ketemu waw. Ketemu waw. Nah, yar malu di sini ya kita meroja sedikit. Nah, yar malu di sini pun dibagi dua nih. Ada yang bigunah, ada yang tanpa gunnah. Kalau yang gunnah yang Iya, wow. ya ya Mim. Kok anak ikut nge-lag. Wow. Iya, Wow, kalau nunnya masuk kalau lam sama ro ini tanpa guna. Kalau ini biguna. Ini banyak sekali kesalahan orang ketika baca nun sukun ketemu wow dan ya ini gunanya hilang. Masuk doang. Jadi kayak miwali. Salah. Harusnya diidghamkan. Kan hukumnya idgham biguna. Idghamnya apa berarti kalau dari segi kesempurnaan? Kamil atau naqis? Nah, Nakis. Nakis. Miwali. Iya, nakis. dari segi kesempurnaan ya. Nakis. Ya benar. Kalau kamil itu yang masuk semuanya. Contohnya mirrizqa. Itu masuk semuanya tapi nggak ada guna. Tanpa guna. Mirri. Nah, ada istisnaatnya di sini ya, akhwat. Apa? Idhar mutlak ya. Idhar mutlak itu ketika nun sukun ketemu huruf waw dan ya dalam satu kata. Ingat kan? Nah, itu izhar mutlak yang mana ada di 4 kata saja. Apa aja? Sinwanun, qinwanun, dunya, bunyan. Izharnya apa? Mutlak. Jadi ketika nun sukun ketemu ya dan waw yang dalam satu kata ya, dalam satu kata. Tapi kalau dalam 2 kata yang berbeda kayak miwali, nah itu idgham. Kemudian ada izhar karena saktah. Padahal nun sukun ketemu ro. Itu dalam riwayat Hafiz ya. Dalam riwayat Hafiz ya. Karena saktah. Kalau di sebagian riwayat itu akhwat, tahu nggak ini kayak riwayat Syu'bah ya. Itu anak pelajari ternyata itu nggak disaktah bacanya, tapi dibacanya langsung idgham kan. Waqila marra. Kalau yang anak pelajari riwayat Syu'bah kemarin. Nah, kalau riwayat Hafiz itu wajib saktah. Kalau mau waqila man raq. Jadi nggak diidghamkan. Di sebagian riwayat lain itu diidghamkan dibacanya. Kemudian izhar karena riwayah juga ya, izhar riwayah. Ketika kita mewasolkan surah Al-Qalam misalnya, kita membacakan nun terus sambung ke Al-Qalam gimana? Di izhar ya. Nun wal qalami wa ma yasturun kayak gitu. Tapi di sebagian riwayat akhwat ini diidghamnya bacanya. Itu yang Anda pelajari ya. Tapi ini Hafiz ya, ini riwayat Hafiz. Nah, ini contoh kalau Yasin, kalau nyambung. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi diizharkan nunnya, enggak diidghamkan kalau dari Hafiz. Begitu. Ini pengecualiannya. Kemudian masalah yang kedua, ini sebenarnya pelajaran kemarin-kemarin ya. Enggak apa-apa murojaah. Pelajaran masalah yang kedua, pengecualian enggak dibaca izhar itu ketika apa? Lam syamsiyah bertemu dengan 14 huruf. Kalau di matan Tuhfatul Atfal gimana tuh? Disambungnya apa?
dalam huruf apa itu? Kalau huruf-huruf syamsiyah, ada yang udah hafal? Kan kalau huruf-huruf qamariyah kan abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau huruf-huruf syamsiyah apa? Sil suhairon man qata'aka das-sahar ya Ustaz. Di mana di Tuhfatul Atfal? Silhu suhairon bukan Ustaz? Bukan ya? Bukan. Itu mah kayaknya itu deh. Huruf-huruf Mat ya? qata'ah. Kalau syamsiyah itu bukan itu, tapi tiba summa Oh sil. ya, tibasul Rahman tafuz difda ni'am. Itu huruf-huruf syamsiyah. Ya. Ada 14. Kalau yang tadi itu huruf-huruf muqatta'ah itu. Nah, kecuali bistisna ada kecualinya ketika lam syamsiyah ketemu huruf lam. Kenapa? Ini nggak masuk takorub. Kenapa? Karena mereka ini tamasul. Tamasul. Berarti cuma harusnya bukan 14 ya, 13. Karena satunya lagi tamasul. Nah, ini kalau lam syamsiyah ketemu huruf-huruf syamsiyah, ya, lam syamsiyah, hukumnya idgham wajib. Nggak jadi idhar dia. Nah, ini pengecualiannya. Contoh as-sama sama as-syaitan. Intip jam bentar, Anda suka lupa. Oke. Ketiga ya, masalah yang ketiga ketika lam ketika lam pada kata kul sama bal. Khusus ya ini. Kul sama bal. Kemudian setelahnya ketemu huruf ro, ya. Ketika pada kata kul sama bal, kemudian ketemu huruf ro, maka wajib diidghamkan. Contohnya apa? Qur rabbi. Jadi bukan kul rabbi, tapi diidghamkan. Qur rabbi. Bar rafa'ahu. Tapi di sini ada pengecualian. Di riwayat Hafiz ya pastinya. Ketika ini apa nih? Surat apa nih? Bal, rona. Mutafifin ya. Nah, ini wajib diidharkan karena sebab apa? Saktah. Jadi bacanya bukan baron. Mungkin setahu Ana ada di sebagian riwayat lain itu dibaca idgham. Tapi di riwayat Hafiz enggak, di saktah ya. Surat Al-Mutaffifin ya. Kalla bal rana ala qulubihim. Bukan baron. Kemudian masalah yang keempat ya, pengecualian. Yang mana dia ini tidak dihukum idhar. Mutaqariban shogirnya. Ketika huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Ya. Ketika huruf qaf bertemu huruf kaf. Ini sama-sama di aqsal lisan ya. Cuman letaknya agak ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi pangkal lidahnya ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang di belakang yang mana? Yang dekat banget sama tenggorokan. Qaf. Qaf. Yang depan kaf ya, yang bertemu dengan daging yang lunak atau yang keras tuh. Nah, kemudian contoh pada kata nakhluqkum. Nah, cuman di sini tuh pasti Antuna pernah dengar perbedaan pendapat. Kita ngeidghamkannya kamil atau nakis ya kan? Nakhluqkum atau nakhluqkum ya enggak? Pernah Antuna dengar perbedaan pendapat ini? Nah, Antuna perlu tahu pokoknya intinya wajib idgham dulu. Ittafaqal qurra 'ala idgham. Jadi semua ulama sepakat diidghamkan. Tapi yang menjadikan ikhtilaf, ada perselisihan ulama di sini adalah apakah dia ini kamilkah atau nakiskah? Ya. Kamilkah atau nakiskah? Kita lihat. Kita ngambil riwayat apa? Kalau kita ngambilnya riwayat Hafs jalur Syatibiyah. Hafs min tariq itu jalur riwayat Hafs jalur Syatibiyah. Di sini idghamnya laisa lahu illa al-idgham kamil. Kalau misalnya kita ngambil jalur Hafs tariq Syatibiyah, itu idghamnya kamil. Tidak nakis. Ya, kalau kalian ngambil jalur bacaan kalian selain misalnya bukan riwayat bukan riwayat Hafiz atau riwayat Hafiz jalurnya bukan Syatibiyah, itu serantun. Ya.
Jadi kalau misalnya ada yang orang baca nakhluqkum, nggak salah juga. Kalau ada yang baca nakhluqkum, nggak salah juga. Tergantung dia ngambilnya riwayat apa dulu. Tapi kalau antum ngambilnya riwayat Hafiz, jalurnya Syatibiyah, itu diidgham kamilkan. Nakhluqkum. Qafnya sudah nggak ada. Tidak ada lagi sifat qafnya. Jadi udah dikamilkan ke kaf. Nakhluq, langsung tipis. Nakhluqkum, alam nakhluqkum. Ya. Kalau antum ada yang dengar nakhluqkum nggak salah juga ya, mungkin dia yang beriwayatnya itu ya kan ya, jadi luas ya, tentang tajwid, ilmu riwayah itu luas. Yang kelima, pengecualian izhar di mutaqariban shaghir, banyak kali masalahnya ya, banyak kali perkalahannya. Jadi nun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Nah, huruf-huruf ikhfa apa aja? Kalau misalnya di Tuhfatul Atfal apa di jamaknya? Sifda sana kam jadar syakh sun sama bun tayyiban zid fi tuqan dhalina. Betul. Ada berapa? 15 yang masalah. 15. Ada 15 huruf ikhfa. Kecuali akhwati, kecuali huruf qaf dan kaf. Kenapa? Karena itu jauh banget makhraj nun dengan mereka. Jadi taba'ud. Jadi nun sukun bertemu dengan qaf dan kaf itu bukan taqarrub tapi taba'ud, jauh banget ya. Nun itu di ujung lidah, qaf kaf di pangkal lidah. Wah, jauh banget ya, jauh banget. Maka ini qaf dan kaf dengan nun ini tidak masuk taqarrub tapi apa? Taba'ud, berjauhan. Taba. Maka ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, itu hukumnya ikhfa. Hukumnya ikhfa. Contoh, antum, insan. Itu pun cara baca ikhfanya pun menyesuaikan. Menyesuaikan di mana lokasi makhrajnya. Kalau lokasinya di ujung lidah, ya bunyi ikhfanya di ujung lidah. Kalau hurufnya tipis, bunyi ikhfanya tipis. Kalau hurufnya tebal, bunyi ikhfanya pun tebal. Kayak misalnya miutin ketok tebal, miutin atau lagi dan sebagainya. Kemudian masalah yang keenam yang dia tidak masuk ke dalam izhar adalah nun ketemu huruf ba. Hukumnya iqlab, qalb, al-hukmu qalb alias iqlab. Min ba'd, jadi tidak dibaca min ba'd tapi diiqlabkan. Kemudian yang terakhir, nggak tahu ini terakhir atau enggak. Tosimim. Di sini ada idgham mutaqariban. Di mana idgham mutaqaribannya? Coba kita eja ya. To, sin, mim. Di mana mutaqaribannya? Sin dan mim. Iya, nun dengan mim ya, yang di sini ya. Sim masuk dia ke mim. Sim. Nah, itu yang mutaqaribannya di situ. Hukmu itu kalau mutaqariban wajib li hafsin min syatibiyah. Dari jalur hafs syatibiyah ya. Wa qad quri'at bil izhar. Wah, ternyata ada yang bacanya izhar di beberapa riwayat lain. Jadi mungkin dibaca sin, mim gitu ya. Ada yang dibaca izhar di beberapa riwayat lain. Wah, luas ya. Luas. Berarti cuma ada 7. Ini dari buku mana nih tadi? Buku Hudal Majid. Kemudian kita lanjut ke buku apa nih? Taisir Rahman, sama aja palingan. Kita bahas cepat aja, merojaah sedikit. Aku sama macam-macamnya apa aja katanya shogir, kabir, mutlak. Tadi itu baru bahasnya shogir ya. Shogir aja panjang ceritanya. Kalau shogir katanya ya sama apa yang shogir tuh? Huruf awalnya sukun, yang keduanya berharokat, contohnya nun dengan ro, mir rizqin, tak dengan sa, kadzabat samudu, dal dengan sin, qad sami'a. Hukumnya katanya mutaqariban shaghir ini ada 3 hukumnya. Izhar dalam riwayat Hafiz Jalur Syatibiyah. Kan yakuna masalanil harful awal mutaqariban. Oh, contohnya adalah
huruf yang berdekatan di tenggorokan, dekat tenggorokan, antara lidah dengan tenggorokan. Contoh la tuzigh qulubana. Nah, ini yang contoh izhar ya. Kalau tadi nggak ada contohnya ya yang izhar mutaqoriban shogir yang kayak gimana. Di buku Taisir Rahman ada contohnya. La tuzigh qulubana. Ghain dengan qaf berdekatan ya. Nah, kemudian afrigh alaina. Ini nih, contoh izhar yang mutaqoriban shogir. Kecuali di beberapa masalah yang sudah disepakati, ada yang idgham, ada yang disepakati dia ikhfa, ada yang disepakati dia dibaca iqlab. Ya, dari bahas barusan ya. Yang disepakati idgham, kalau misalnya nun sukun ketemu huruf yarmalu, kecuali nun ketemu waw katanya. Oh, nun ketemu waw ya, yang di Yasin wal Qur'anil Hakim, sama nun wal qalami wal ma yasturun, sama nun sukun ketemu ro ketika saktah ya, yang karena sebab riwayah, itu riwayah waqilaman roko ya, nggak boleh diidghamkan di riwayat Hafs. Kemudian yang kedua lam syamsiyah ketemu 13 huruf. Nah, di sini disebutin 13 huruf ya. Kalau di buku tadi nggak disebutin yang harusnya berapa ya kan? Lam syamsiyah ketemu 13 huruf. Kenapa 13 huruf? Karena lamnya nggak masuk. Lamnya masuk ke mutamasilan. Contoh at-tawwabur rahim. Kemudian yang ketiga dikata kul wabal ya, udah dibahas tadi ketemu huruf ro, contoh qur rabbi barrafa'ahu. Kecuali bal yang dikata bal rona yang di surat mutaffifin, karena harus disaktahkan, nggak boleh diidghamkan di riwayat Hafs. Kemudian qaf dan kaf dikata alam nakhluqkum, yang mana jumhur ulama mengatakan diidgham kamilkan. Iya. Ini dibahas di sini ya, dibahas cukup panjang ya. Yang nakhluqkum tadi, qaf dengan kaf. Yang pertama, pendapat pertama katanya idgham kamil, dan ini yang paling masyhur dan yang paling utama, yang paling muqaddam fil ada. Jadi muqaddam fil ada itu yang paling diutamakan ya caranya, yang paling dikenal, yang paling dipakai sama jumhur ulama itu idgham kamil, qaf dengan kaf ini ya. Wa ma'na kamal idgham, maksudnya kamal idgham itu apa? Zahab zatul harf wa sifat. Jadi yang huruf pertama itu udah benar-benar hilang sifat dan makhrajnya itu, zatnya itu udah hilang. Jadi benar-benar dimasukkan huruf qaf ke kafnya secara sempurna, dan sifat qafnya yang isti'la dan qalqalahnya ini benar-benar dihilangkan ya. Bisifatul qaf tamaman yadhhab ya, benar-benar hilang. Wa ghairihi fala yadhhar laha athar fin nutq. Jadi nggak ada lagi pengaruh atau sisa pengucapan huruf qaf, itu benar-benar nggak ada, dan langsung masuk ke huruf kaf yang bertasydid, yang dhammah ya, kaf bertasydid dhammah, nakhluqkum langsung ke kaf. Kemudian yang pendapat kedua yang tentang idgham naqis ini tidak terlalu masyhur. Jadi dia kalau misalnya naqis itu katanya ma'nahu zahab zatul harf wa ibqa sifatuhu. Jadi makhrajnya benar-benar hilang, tapi sifatnya masih ada tersisa, yaitu sifat qafnya yang isti'la, dan yang hilang itu cuma sifat qalqalahnya. Jadi enggak nakhluqukum, enggak gitu. Tapi isti'lanya aja disisain, nakhluqukum itu yang naqis ya. Dan kemudian setelah dijelaskan isti'lanya baru masuk ke huruf kafnya. Wal khulfu bin nakhluqukum waqa'. Ini disebutin di matan Jazariyah, kalau antum pernah belajar matan Jazariyah, disebutkan dalam matannya wal khulfu bin nakhluqukum waqa'. Jadi ada perselisihan di idgham nakhluqukum. Dzalika anna jumhur ahlul ada muttafiquna ala idgham al-kaf wal qaf ya. Jadi para jumhur ulama sepakat qaf dengan kaf ini diidghamkan, tapi ada perbedaan pendapat apakah dia kamil ataupun naqis. Fal Imam Hafs ya lahul idgham kamil wan naqis. Di dalam riwayat Hafs sebenarnya katanya ada yang dibacanya bisa kamil bisa naqis, tapi yang kamil itu al-muqaddam, yang paling utama ya, cara pengucapan yang paling utama di idgham kamil kan. Kemudian
yang disepakati ikhfa, apa yang disepakati ikhfa tadi udah dibahas. Yang mutaqariban shaghir, hiya huruful ikhfa hakiki, huruf-huruf ikhfa hakiki ketika bertemu dengan nun sukun kecuali huruf qaf dan kaf karena binisbah nun min qabil mutaba'id karena jauh banget antara qaf dan kaf dengan nun makhrajnya itu. Walizalika kana ikhfa'uhuma aqrab ilal izhar, makanya kenapa Antuna pernah dengar ya kalau misalnya dijelasin sama guru Antuna kalau ketika tilawah, ketika ikhfa itu dekat dengan sama izhar, bunyinya gini. Kana jelas, ya enggak akhwat? Nempel. Kenapa? Yaitu karena sebabnya tadi apa? Taba'u jauh. Jadi dia ikhfanya pun bunyinya hampir ke izhar, hampir kayak nun. Tapi nunnya ini nempelnya yang pangkalnya, kedengarannya kayak nempel gitu. Kalau misalnya yang disepakati iqlab sudah Tuna tahu nun sukun ketemu huruf ba. Menjadilah di situ ada nun mim mukhfah indal ba. Paham nggak antum nih? Senyap-senyap. Insyaallah Ustazah. Insyaallah Ustazah. Oke, lanjut ke mutaqariban kabir. Boleh bertanya dulu? Mutaqariban qabir. Boleh. Katanya insyaallah. Tadi untuk idgham nakis itu kan berarti di situ yang perbedaan pendapat itu kan huruf qaf itu kan dia sifatnya isti'ala ya Ustazah. Berarti ada penyebab idgham yang menyebabkan idgham nakis itu kalau selama ini yang ana pahami kan idbaq sama gunnah. Berarti sifat isti'ala juga bisa ya Ustazah ya? Menjadi penyebab nakisnya itu. Ya, kan kalau qaf tidak ya. Kan kalau qaf mah tidak itbaq, cuma isti'ala ya kan? Iya, maksud ana Ya, berarti karena yang ana pernah Iya. Karena yang pernah ana dengar ada yang bilang qaf ini sifatnya lebih kuat daripada kaf. Makanya ini pendapat ulama ya. Ya, ini pernah dengar dari penjelasan Ustadz atau Syekh, lupa siapa yang bilang, Anda dengar di mana gitu. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan kenapa masih nakis, karena qaf itu sifatnya lebih kuat dari kaf, makanya katanya apa? Nggak boleh dihilangkan sifat qafnya gitu. Jadi biar menunjukkan di situ ada qaf gitu. Itu kenapa ada istilah ulama. Kan kalau kita bilang nakhlukum, orang nggak tahu ada qaf di situ, makanya sisain sifat isti'alanya di situ. Nah, cuman yang paling jumhurnya, paling masyhurnya, udah diidgham kamilkan saja karena ada yang mengatakan kaf itu sifatnya lebih kuat daripada qaf ya, dan begitulah dan lain sebagainya. Cuma perbedaan ulama qurra aja. Gitu. Tapi yang dihilangkan di situ qalqalah ya. Qalqalah yang dihilangkan di situ. Gitu. Paham? Nama Ustazah. Jazakillah khairan. Iya, Ki. Kemudian mutaqariban kabir. Yang kabir apa? Ingat yang kabir? Kalau dua hurufnya Berharokat. Berharap. Contoh ada dasinin. Ada dasinin yang mana nih mutaqariban? Dal dengan Dal dan sin. Dadal. Ya. Sumia kabirah, udahlah nggak usah dibahas lagi ya, udah dibahas kemarin kenapa dinamakan kabir karena begini ya. Nah, hukumnya adalah izhar di dalam riwayat Hafs. Udah gitu doang, simple, mutaqariban kabir. Karena di dalam riwayat Hafs itu nggak ada yang aneh-aneh, nggak sesulit kayak riwayat lain. Riwayat lain tuh nanti begini, ada yang begini, ada yang dibacanya begini, macam-macam ya. Makanya riwayat Hafs itu memang yang paling banyak dipakai karena memang paling mudah. Nah, ini kalau di buku Taisir Rahman, penjelasannya cuma gini. Mutaqariban kabir adalah huruf yang berdekatan astagfirullahaladzim, dua huruf yang berharokat ini, tapi makhraj dan sifatnya berdekatan atau dan sebagainya ya, pengertian mutaqariban. Contohnya, di buku Taisir Rahman dijelasin, contohnya tak sama zal ketemu ya. Wazariyati zarwa. Ini mutaqariban kabir. Zariyati zarwa. Kemudian tak sama
sa. Wa atuz zakata summa tawallai. Nah, ini kabir. Hukumnya izhar. Gak ribet-ribet lah lewat hafs mah. Kemudian mutaqariban mutlak. Nah, mutlak itu kebalikan dari shogir. Yang berharokat huruf pertama ya, al-awwal mutaharrika wasani sakinan. Yang kedua sukun. Hukumnya sama, wujubul izhar likullil qurra. Semua riwayat berarti bacanya izhar. Nah, di buku Taisir Rahman penjelasannya cukup apa nih? Panjang-panjang nih, mau ngapain? Nah, di buku Taisir Rahman sama ya, mutlak itu huruf pertamanya berharokat, keduanya sukun. Contohnya ta ketemu dengan sa, yastasnun ya. Ta ketemu dengan sa. Kemudian sin ketemu nun, sundusin ya, sin dengan nun. Hukumnya wajib izhar jami'al qurra. Semua qurra mengatakan izhar. Di sini ada tanbihat di buku Taisir Rahman ya. Tanbihat itu apa? Peringatan atau misalnya beberapa catatan yang penting. Apa nih? Kullu harfain sah idghamuhuma fi riwayah wa lam yantabiq alaihima ta'riful mislain awil mutajanisain. Aduh sakit. Wakanal masukul itu ntar dulu ya. Ini kayaknya udah dijelasin juga sebenarnya tentang tadi apa? Tentang taqarrub nisbi. Yang mana tentang idgham ya, tentang idgham itu disesuaikan dengan riwayatnya ya. Karena kan tentang idgham di setiap riwayat itu beda-beda. Nah, kita kan pakainya riwayat hafaz ya, sesuaikan hukum idgham itu yang mana aja, karena kita tidak bisa menentukan dia itu idgham karena mutaqariban, karena mutajanisan, karena taqarrub enggak, tapi sesuaikan dengan riwayat kita pakainya apa. Karena ada yang mengatakan ini taqarrub di riwayat hafaz dibilangnya idgham, di riwayat lain dibilangnya izhar, beda ya. Misalnya dia ini sebabnya mutajanis tapi di riwayat hafaz misalnya diidghamkan, di riwayat lain enggak, kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan riwayatnya. Contohnya nun dengan lam ini taqarrub nisbi. Mil ladunhu. Nah, wa huwa kasir fil idgham jaiz. Nah, kemudian kebanyakannya adalah di riwayat itu lam ketemu ro, nun ketemu lam seperti ini bacanya apa? Idgham mil ladunhu karena taqarrub. Itu kebanyakan riwayat dibolehkan idgham. Ada juga yang dibaca izhar, ada. Min ladunhu ada. Tapi riwayat apa juga kurang tahu. Terus yang kedua, catatan yang kedua, huruful mad ma'a ghairiha min hurufil hija la yuqal bainahuma taqarrub aw tajannus aw taba'ud. Wa hadza aks harful lin lianna huruful mad makhrajaha muqaddar. Oh. Kalau misalnya nih akhwat. Misalnya ketemu huruf mad. Misalnya waw mad ketemu waw berharokat gitu ya, paham? Kalau misalnya bertemu huruf mad itu tidak kita katakan ya, misalnya huruf mad bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, itu tidak dikatakan taqarrub, tajanus, tabaud, enggak. Tapi ini ada pengecualian kalau misalnya huruf lin. Kenapa huruf mad ini tidak masuk ke taqarrub, tajanus atau tabaud? Karena makhrajnya apa di sini tulisnya? Muqaddar. Karena makhrajnya muqaddar. Dan makhraj yang lain, sisa-sisa huruf yang lain itu makhrajnya muhaqqaq. Yang mana huruf lin muhaqqaq juga enggak makhrajnya. Huruf lin juga muhaqqaq ya, karena masih dia bergantung ke makhraj ya, kayak khauf bergantung ke bibir, misalnya wailun, nah itu masih bergantung ke tengah lidah, wasatul lisan. Beda dengan makhraj muqaddar mad. Jadi di sini ada pengecualian kalau misalnya bertemu huruf mad, misalnya ya mad bertemu dengan ya mutaharrikah. Contoh alladzi yuwaswisu.
Ini bisa dikatakan mutamasilan shogir nggak? Kalau misalnya ada pertanyaan, alladzi yuwaswisu hukumnya adalah mutaqariban shogir. Salah, mutamasilan shogir, benar nggak? Boleh, Ustazah. Hah? Iya, boleh. Oh, enggak. Nggak bisa, Ustazah. Alladzi. Oh, jadi kan bukan lin, Ding. Nggak Bukan ding boleh. asli. Itu kan matnya bukan lin. Iya. Kan baru dijelasin barusan, huruf mad Iya. tidak masuk ke dalam. Karena dia muqaddar. Kan Baru berarti dijelasin tadi. alladzi. Jadi nggak Iya kan masuk bukan. ya. Tapi kalau ada pertanyaan Iya, iya. jebakan nih, hati-hati kalau dan anak kasih soal alladzi yuwaswisu kayak gini. Ini hukumnya adalah misalnya bilang hukumnya adalah mutamasilan shogir, benar atau salah? Terus jawab benar. Salah. Salah. Berarti kejebak. Iya. Jebak. Kenapa? Karena ya di sini mad. Ya di sini mad dan Mm-mm. mad itu muqaddar. Ya, muqaddar. Nggak masuk. Iya, Ustaz. Contohnya lagi nih yang nggak masuk nih ya. Coba. Ini tuh sebenarnya ada perbedaan pendapat ulama ya, tapi kita kan pakainya hafaz. Hafaz itu dalam matan jazariyah pun disebutkan ini nggak masuk mutamasilan ini, nggak masuk ke dalam hukum mutamasilan mutajanisan kalau mat gitu ya. Itu pada belajar jazariyah itu nggak masuk. Ada di bab apa ya, lupa ada juga. Nah, kemudian waw mad bertemu waw berharokat nih. Contoh qalu wa aqbalu. Nah, ini masuk nggak nih mutamasilan shogir? Enggak. Masuk Ustazah. Ya tuh nggak boleh kejebak nih. Anak nggak mau lagi anak kasih soal kayak gini antuna kejebak. Iya, Sentil. Ustaz. Nah, kenapa fa innahuma ya'udani min qabil mislaini li sihhati ta'rif alaihima. Sebenarnya nih kalau dari segi pengertiannya ini masuk ke dalam mutamasilan. Ya. Karena apa? Karena masih sama nih, sama-sama wow, sama-sama bentuknya wow, sama-sama makhrajnya sifatnya, tapi yang bermasalah itu yang membuat dia tidak jadi disebut mutamasilan shogir karena dia mad ya. Sebagian ulama mengatakan ini masuk. Karena dari segi pengertiannya ini masuk ke mutamasilan ini. Sebagian ulama ya mazhab Farra wa Qutrub katanya. Ya, mazhabnya Farra wa Qutrub mengatakan ini masuk ke mutamasilan. Tapi birragmi imtinal idgham fiha hatta la yasqut. Kenapa katanya masih dimasukkan dalam ini sebagian yang mazhab Farra wa Qutrub ini mengatakan mutamasilan? Karena biar orang hati-hati agar tidak menghilangkan sifat matnya, biar nggak ngeidghamkan gitu. Untuk hati-hati katanya, imtina. Gitu. Tapi kita ngambil yang enggak ya. Di Jazariyah bilang ini pengecualian. Qalu wahum ya. Kemudian yang ketiga, ahrful halq bainaha wa baina ba'duha taqarub wa taba'ud wa tajanus. Nah, ini perhatian yang mana huruf-huruf tenggorokan ya, huruf-huruf ahrful halq di antara mereka, antara tetangga itu, mereka ada yang tajanus, ada yang taqarub, ada yang taba'ud. Ini antum harus perhatiin ya. Walaupun mereka satu apartemen, satu gedung, tapi mereka ada yang disebut dengan taba'ud, tajanus, taqarub. Fakul harfaini kharaja min makhraj wahid fahuma mutajanisan. Huruf yang keluar dari satu makhraj yang sama disebut apa? Mutajanisan. Apalah Sopin ya, pergi sana. Kemudian contohnya hamzah dengan ha. Hamzah dengan ha ini disebut apa, akhwat? Mutajanisan. Tapi kalau misalnya hamzah dengan ha bertemu dengan ain dengan ha, maka disebut mutaqariban, tanggaan, dekat. Nah, tapi kalau misalnya hamzah dengan ha bertemunya dengan huruf ghain dengan kha, maka disebut dengan mutaba'idan. Ada tetangga di tengahnya. Siapa? Ain dengan ha. Jadi jauh. Wa hadza binisbah apa katanya? Li baqiyati ahrufil halq ya. Sesuaikan dengan sisa-sisa huruf halq ya, jadi disesuaikan. Kemudian lagi di sini wa ahruful halq
bainaha wa baina ahruful haffah wal hafa wal lisan taba'ud fil makhraj ma'ada al-ghain wal kha ma'al qaf wal kaf kama dzakar. Kemudian sisa huruf halqa yang lain antara antara huruf-huruf tenggorokan dengan huruf hafat tulisan, apa aja huruf hafat tulisan? Ada lam, ada dhad ya. Bod. Itu jauh. Dan huruf-huruf lidah yang lain itu taba'ud, berjauhan makhrajnya. Kecuali apa? Huruf ghain dan kha bertemu dengan huruf qaf dan kaf itu takor. Taqarub. Kemudian udah mau jam 2 aja. Taba'ud aja belum dibahas nih. Wa baina ahruful lisan, dan antara huruf-huruf lidah, antara mereka ini lidah ya, ini lidah nih, sesama makhraj lidah. Itu di antara mereka masing-masing kalau saling bertemu itu juga sama, ada yang taqarrub, ada yang tajanus, ada yang taba'ud sama makhrajnya. Nah, kalau misalnya huruf aqsal lisan ya, aqsal lisan itu kan terbagi dua juga ya kalau secara khusus. Ada qaf sama kaf. Ya, qaf sama kaf, huruf aqsal lisan dengan huruf wasatul lisan dan dengan huruf hafatul lisan itu dihukumi apa? Taqarrub. Qaf sama kaf ketemu wasatul lisan. Huruf wasatul lisan apa aja? Shin, jim, Jim, dan shin, ya. ya. Nah, ini kalau bertemu Iya. dengan huruf qaf dan kaf taqarrub. Dan ketemu dengan dua huruf yang hafa. Apa aja huruf hafa tadi? Dhad dan lam. Nah, ini juga kalau ketemu qaf dan kaf disebut taqarrub. Wa bainahuma wa baina ahruf tarful lisan taba'ud. Kalau misalnya qaf dan kaf bertemu dengan huruf tarful lisan ujung lidah, maka hukumnya taba'ud. Oh, jauh banget ya. Ini qaf dan kaf di sini. Huruf-huruf ujung lidah, wah jauh banget ini. Jauh banget. Nah, ini namanya taba'ud. Kemudian banyak kali ya ternyata catatannya. Ini nggak masuk taba'ud hari ini. Jadinya harilah Ahad. Berarti hari Ahad nanti sekalian PR ya. Tadinya niat anak PR hari ini, nggak jadi ya. Selamat Antuna. Oh, ini catatannya banyak banget ternyata. Nah, ini huruf-huruf pose tulisan. Ya. Huruf-huruf tengah lidah. Itu juga ada yang tajanus. Ada yang taqarrub, tergantung bertemu dengan siapa dulu. Kalau tengah lidahnya ini bertemu dengan huruf harfai al-hafa. Jadi huruf-huruf hafa tulisan kayak huruf dhad sama lam itu dihukumi tajanus. Hah? Salah paham mana? Salah. Kalau misalnya saling bertemu huruf wasat tulisan misalnya nih jim ketemu dengan huruf shin. Ini apa hukumnya saja? Tajanus. Shin ketemu huruf ya. Apa hukumnya? Tajanus. Jadi kalau misalnya saling bertemu huruf wasat tulisan itu tajanus sejenis. Kenapa? Satu makhraj ya. Tapi kalau misalnya huruf wasat tulisan bertemu dengan huruf hafat tulisan, dua huruf hafat tulisan sama huruf-huruf tarful lisan ujung lidah, apa hukumnya? Taqarrub fil makhraj. Berdekatan dari segi makhrajnya. Dekatan ya. Ini catatan yang cukup penting sebetulnya. Nah, kemudian karena ini mengasah hafalan Antuna tentang makhraj. Kalau misalnya huruf-huruf hafat tulisan bertemu dengan huruf tarful lisan, hukumnya apa, akhwat? Taba'ud. Taqarrub. Lihat, baca coba. Taqarrub. Padahal di sini tulis taqarrub, dibaca taba'ud. Taqarrub ya. Huruf hafat tulisan kayak dhad ketemu misalnya huruf ta. Nah, ini taqarrub, deketan katanya. Atau misalnya huruf to ketemu huruf lam, ini taqarrub, deketan. Ya, penting ini. Ya, terus huruf tarful lisan. Huruf tarful lisan kan macam-macam tuh. Nah, huruf tarful lisan kan ada yang ta dengan to, terus ada wo, ada so. Nah, jadi ini disesuaikan. Ada yang hukumnya taqarrub, ada yang tajanus. Kalau tajanus sama makhrajnya, misalnya to dal ta itu tajanus. Terus wo zal
sin, itu tajanus misalnya. Ya. Kalau yang takorub itu yang beda makhrajnya. Misalnya to, Anda tanya nih, to dengan sod ini apa? Takorub atau tajanus? Taqarrub. Taqarrub. Takorub. Kalau misalnya sin dengan sod apa Tajanus. hubungannya? Tajanus. Tajanus. Oh, udah mulai cepat menjawab ya. Kemudian Insyaallah. kemarin masih kayak nge-lag gitu. Masih lupa gitu. Kemudian huruf fa. Fa. Huruf fa bertemu dengan huruf-huruf bibir yang lain. Huruf bibir yang lain, apa aja huruf bibir yang lain? Ba, waw, dan mim. Itu hukumnya apa? Takor. Taqarrub. Tapi Oh, kalau takorub ba ya, ketemu huruf mim, Tajanus. tajanus ya. Betul. Wa ahru syafatain bainahuma, benar ya di sini tulis ya. Kalau huruf-huruf bibir, dua bibir ya, syafatain itu dua bibir. Dua bibir yang lainnya saling bertemu berarti tajanus. Misalnya waw ketemu huruf mim itu tajanus. Tapi kalau ketemunya fa, takorub. Taqarrub. Ini beda sendiri nih, beda rumah dia. Beda rumah dia. Dia sendiri. Fa-nya sih ya sudah. Kemudian walau udah jam 2:03. Lagi mana nih? Satu lagi lah ya. Yang keempat besok insya Allah. Ingetin anak ya besok yang keempat ini. Hari Ahad insya Allah. Wa ahrufus syafatain ini terakhir ya. Huruf-huruf syafatain. Apa aja huruf-huruf syafatain? Ada waw, ba, mim. Bertemu dengan huruf-huruf aqsa dan wastul lisan dan tenggorokan. Maka disebut apa? Ba'ud. Taba'ud. Ba'ud fil makhraj. Jauh banget ya. Bibir ke pangkal lidah, ke tengah lidah. Wah, jauh banget. Taba'ud fil makhraj. Wa bainahuma ahrufut tarful lisan. Kalau misalnya bibir bertemu dengan huruf-huruf bibir bertemu dengan huruf-huruf tarful lisan, hukumnya Taqarrub. taqarrub Nisbi. Nisbi. Iya, taqarrub nisbi. Oh. Jadi taqarrub nisbi itu artinya tuh ada kedekatan sifatnya. Sifatnya tuh agak kayak contoh ya, sin sama shin gitu. Ya, itu namanya taqarrub nisbi. Oke, cukup sampai di sini. Kayaknya udah panas otaknya. Enggak Udah jam usah, ini 2. yang taqarrub nisbi minta tolong nanti dijelaskan atau besok Ustazah kenapa huruf yang tadi ini maksudnya taqarrub nisbi Ustazah. Sifatnya sejenisnya apa Ustazah tadi ini yang toroful lisan sama apa ini makhraj apa Ustazah? Makhraj. Tadi yang terakhir. Ini kan yang terakhir ini yang kata-kata ini. Taqarrub nisbi itu yang sejenis apanya sih Ustazah sifatnya, sifat dari toroful Kebanyakan ulama mengatakan taqarrub nisbi itu dia berdekatan dari segi sifat. Tapi ada juga yang mengatakan dari segi makhraj juga gitu loh. Jadi istilah itu memumetkan. Intinya mah deketan aja. Iya. Kalau sin sama shin kan itu nisbinya karena sifatnya hampir sama ya. Tapi kalau dari segi makhraj kan juga cukup deket sih sebenarnya kan tengah lidah ya dengan ujung lidah ya enggak? Cukup deket sebenarnya. Kalau yang torful lisan sama yang ini namanya syafatain itu karena dekatan juga makhrajnya ya Ustazah. Ini katanya apa? Makhraj wa bainahuma wa baina ahrufut tarful lisan wa bainaha ini balik kemana nih? Baina ahrufut tarful lisan taqarrub nisbi. Kayaknya ini deh bibir. Bibir dengan huruf ya ini masih ke bibir nih. Bibir, huruf bibir. Kalau misalnya ketemunya aqsa sama wasatul lisan sama halq itu taba'ud. Tapi kalau misalnya bertemunya huruf-huruf tarful lisan katanya taqarrub nisbi. Bilang taqarrub nisbi. Ya, paham Ustaz. Gitu. Nah, Ustazah. Oke, yang keempat ini ya mungkin takutnya ada urusan kali ya. Iya, wa iya. Ini besok lagi insya Allah. Takutnya ada urusan di sini. Ada lagi pertanyaan? Besok insya Allah berarti tentang mutaba'idan. Masih ada lagi nih.
Di buku sederhananya sebenarnya ini nggak terlalu harus dibaca sendiri, bisa ini mah. Sama aja. Ya, ini apa rangkumannya. Bentar diingetin lagi aja. Insyaallah tabaud ya. Besok sama selesaikan tentang Ada pertanyaan lagi ya, Khawati? Enggak, insya Allah Ustazah. Oke, kita tutup.